Ya, saudara, sepanjang hari Selasa ini, saudara, sebagian wilayah di Jabodetabek dilanda banjir. Salah satu wilayah yang terparah adalah Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah permukiman padat di Kota Bekasi terendam banjir sejak pagi tadi, saudara. Wilayah Jabodetabek sedang berduka ini. Secara pribadi Om Begawan menyampaikan rasa duka yang mendalam dan semoga semua bisa teratasi dan tetap harus tabah masyarakat di sana untuk mengatasi bencana alam banjir yang melanda di wilayah seputar Jabodetabek. Sejak kemarin pagi kawasan Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi, ya mungkin se-Jabodetabek dilanda air bah yang luar biasa banyak itu. Hampir sama dengan banjir waktu tahun 2016, agak salah. Kondisi ini memberi tantangan pada dua kepala daerah baru yang baru dilantik di tingkat provinsi. Nah, dengan kemampuan yang Om Begawan anggap lebih unggul dibandingkan kepala daerah atau gubernur-gubernur yang lain, itu adalah Mas Pram, Gubernur DKI, serta Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang didampingi oleh Rano Karno di DKI. Wah, mesti sat-set bat-bat itu, membereskan banjir yang menimpa masyarakat Jakarta serta wilayah Jawa Barat. Ujian air bah itu bukan perkara remeh. Ini sangat sulit untuk diatasi. Tidak pula persoalan sepele ini. Secara tegas Om Begawan sampaikan, kalau tidak mampu ya mundur saja. Tegas. Serahkan pada yang lebih mampu. Ini nek nurut saya. Nah, sebagai individu yang memang mendukung keduanya, Bang Pram, Mas Pram, Bang Dul, dan Kang Deddy Mulyadi itu, serta tak nilai pengalaman dan kecerdasannya itu di atas rata-rata. Nah, tewas tak alem-alem, tewas tak puji, nek ra iso ngrantasi ya nggo ngopo ya, pamitan saja. Ini bukan perkara suka dan tidak suka. Bukan pula berkaitan soal baik dan buruk. Kalau cara mereka bekerja dengan tepat ngerantasi masalah, ya biar jadi contoh bagi kepala daerah seluruh Indonesia. Ini loh, ada keteladanan dua kepala daerah yang cukup mumpuni bagi kepala daerah yang lain. Andai kata tidak bisa mengatasi persoalan rakyat, letakkan jabatan dan mundur. Kan sampai saat ini di negara kita itu krisis kepemimpinan. Wong banyu mubal-mubal yang ngono seharian kemarin loh, pejabat tingkat pusat itu bodoh neng dia. Doang slup mendelep nggak kelihatan das. Ora wamene, menteri ini utusan khusus, apalagi sekelas wapres sama presiden. Ya baru-baru aja itu. Baru aja muncul. Awalnya nggak kelihatan. Nggak satset gitu loh. Lah apa pada nggak bisa berenang. Takut banjir. Takut terbawa derasnya air gitu loh. Nggak mesake rakyat loh. Dibiarkan kayak gitu. Lah nyat pejabat pusat kabeh ya. Mau omong-omong tok ngakian crigis. Buntu aksi taktisnya. Lah ujian banjir di Jakarta dan Jawa Barat sekaligus buat membuktikan apakah Mas Pram sama Kang Deddy Mulyadi bisa bekerja dengan baik atau tidak. Tapi menurut Om Begawan, mereka berdua akan sangat bisa mengatasi banjir yang melanda di Jakarta dan di Jawa Barat. Tentu mereka gak harus mundur pula nek gagal. Nek yo akan banyak kritik yang Om Begawan tujukan pada Mas Pram maupun Kang Dempul. Lah untuk Jawa Barat memang bukan tanggung jawab penuh gubernur. Hanya saja kemampuan wali kota Bekasi, Bupati Bandung atau wali kota Bogor belum selevel lah dengan Kang Dempul. Sebelum tak lanjut ya, Om Begawan harus sampaikan dua duka lagi yang mendalam. Sekali lagi nih atas bencana banjir kemarin. Sekali lagi saya mengucapkan semoga yang terkena bencana tabah menghadapi. Lo mau bagaimanapun, tenggelamnya beberapa kawasan bikin kita yang melihat tuh miris banget. Rasa prihatin dalam hati Om Begawan. Ya kita coba bedah satu persatu untuk melihat apa yang coba dikerjakan
sama 2 gubernur baru ini. Kayaknya Jakarta lebih dulu saja lah yang kita sisir itu. Setidaknya tercatat air menggenangi 105 RT dengan ketinggian beragam. Malah ada yang mencapai 5 meter loh. Artinya rumah itu tenggelam. Cuma tinggal atapnya toh. Dan lebih dari 1.229 jiwa harus mengungsi. Nah, menghadapi bencana ini, untungnya ini, Mas Pram nggak hanya berada di ruangan. Termasuk wakil gubernurnya, Bang Dul Rano Karno itu langsung cak-cak mendatangi masyarakat. Cek langsung. Di beberapa titik dia datangi. Salah satunya pintu air Manggarai. Dan apa yang ditawarkan mantan Seskap itu ada 3 alternatif yang disodorkan. Pertama itu pengerukan sungai-sungai, mengaktifkan sumur sapan. 500 pompa harus semua jalan. Tidak boleh ada yang rusak. Membuat sumur pesapan yang model baru, bukan modelnya Mas Anies dulu. Yang betul-betul efektif. Serta mengevaluasi kemampuan waduk menampung limpahan air. Nah, alternatif 3 solusi ini diajukan sesuai penyebab genangannya. Nah, mestinya kepala daerah mikirnya kayak gini ini, kayak Mas Pram ini. Menjawab tantangan atau problem yang ada sesuai dengan apa penyebabnya. Ora loro watuk dikai obat kulit, gatal-gatalnya nggak sembuh. Sehingga timbulnya masalah, tidak digeneralisir, alias jalan keluarnya sama, nggak beda-beda. Jadi 3 alternatif solusi yang diajukan Mas Pram itu menyesuaikan penyebab banjirnya. Ini bagus. Kalau dianalisis Om Begawan, kelihatannya Mas Pram memahami titik-titik genangan air yang ada tidak bersumber dari satu masalah saja. Jadi ada banjir yang karena sifatnya lokal. Lokal itu hujan karena curah hujan yang tinggi. Nah, ya, memang daerahnya mungkin cekungan rendah. Drainasenya mungkin kecil, jadi aliran air tidak lancar. Itu karena penyebab banjir lokal. Jadi bukan dari luar gitu loh. Jadi cekungan, daerah rendah, drainase yang kurang baik, dan curah hujan yang cukup tinggi. Itu banjir lokal. Lalu ada juga banjir disebabkan air dari kiriman, dari hulu, dari atas. Sehingga yang kena banjir itu ya wilayah di tepian sungai. Kan beda sama banjir yang pertama tadi. Bisa paham kan? Nah, kalau yang terakhir, banjir bisa terjadi karena adanya rob atau air laut yang pasang tinggi sehingga masuk ke daratan. Di mana kita tahu tanah atau daratan di Jakarta sama lautan kan sudah tinggi lautan. Sehingga bila ada rob yang ngalamat, banjir akan terjadi di wilayah dekat laut atau di pesisir pantai atau di aliran sungai yang menuju ke laut, itu pasti akan meluap. Nah, kemarin itu yang turun ke lapangan tidak hanya gubernurnya saja, Bang Dul sebagai wakil gubernur lebih duluan turun ke lapangan. Juga turut memikirkan apalagi yang bisa dilakukan Pemprov Jakarta untuk menjawab tantangan ini. Lalu untuk titik banjir lokal yang menimpa kawasan-kawasan tertentu, Bang Rano Karno memberikan kesempatan warga untuk pindah ke rusun, ditawarkan. Soalnya dia kemarin meninjau banjir di Kebon Pala, ya, Kampung Melayu juga di Jakarta Timur. Di lokasi tersebut terdapat genangan lumayan tinggi, itu 150 cm dan menyebar di 3 RT. Lah warga yang ditawari masih ada yang ragu-ragu. Ya wajar itu, tidak bisa dipaksakan. Memang pindah tempat tinggal itu nggak mudah. Sebab yang pindah itu bukan hanya fisiknya, sekaligus lingkungannya, kerjaannya jauh, mungkin sekolahnya jauh, dan mungkin dia punya buka usaha dan sebagainya. Nah, setidaknya mereka butuh penyesuaian dengan kultur baru di rumah susun. Dan tinggal di rusun itu pasti secara sosiologis berbeda dengan tinggal di kampung. Ini ngapa ya warga akan bertahan di lokasi yang rutin tergenang air. Banjir lokal, banjir kiriman, banjir rob, dan sebagainya. Nah, bila musim hujan tiba seperti saat ini jadi masalah yang tak berkesudahan. Terus-menerus akan terjadi. Nah, ini balik ke alternatif solusi Mas Pram. 3 alternatif solusi itu menandakan bila politisi PDIP tersebut bekerja dan berpikir keras untuk rakyat warga Jakarta supaya terbantu, ada solusinya. Nah, untuk 2 solusi kayak pengerukan sungai,
atau mengevaluasi kapasitas waduk itu masih bisa dioptimalkan buat menampung air. Hanya pada soal bikin sumur resapan itu yang mesti dipertanyakan. Karena kemarin udah gagal. Mungkin Mas Pram punya cara-cara membuat sumur resapan yang cukup efektif daripada yang dibuat oleh Mas Anies. Bisa, ini jangan dihentikan. Nah, ini buat sumur resapan di saluran air, ya nggak akan efektif. Tidak akan optimal nyimpan air. Namanya saja saluran air. Nah, otomatis kan buat lewat air. Gimana logikanya di saluran itu ada sumur resapannya? Nah, Mas Pram juga sempat bilang ini. Tidak akan buat sumur resapan di jalan. Itu wis bener. Tutup semua sumur resapan yang tinggalnya Mas Anies itu. Sebab gak efektif mengurangi air di permukaan. Itu Mas Pram. Ya enggak apa-apa. Yang harus dioptimalkan atau kawasan yang potensial buat kantong-kantong baru air itu di fasilitas publik. Lu bikin saja peraturan gubernur yang memerintahkan semua bangunan di DKI harus menyediakan sumur resapan. Oh, itu bagus. Utamanya bangunan-bangunan perkantoran loh, perhotelan, kawasan bisnis dan lain-lainnya, termasuk misalnya kantor kedutaan. Sebaiknya Pemprov DKI bikin beberapa desain sumur resapan yang bisa banyak menampung debit air lumayan banyak. Mungkin ada kantong-kantong di bawah tanah. Ya toh. Bila perlu loh biaya pembuatan sumur resapan ditanggung oleh Pemprov DKI. Loh APBD-nya gede banget toh. Hampir 81 triliun. Nah, peraturan gubernur bisa bersikap tegas, disertai ancaman pidana sekalian. Kalau ada peraturan nggak ada pidananya, ada sanksinya, oh disepelekin sama masyarakat. Supaya semua perkantoran melaksanakan perintah gubernur. Nah, perintah ini bisa bermanfaat di masa mendatang. Andai curah hujan tinggi atau ada kiriman air dari hulu, maka sudah siap menerima limpahan air. Yang termasuk juga perlu ada sumur-sumur resapan. Misalnya di taman-taman yang direncanakan Mas Pram mau dibuka 24 jam. Banjir lokal tidak akan terjadi kalau sudah ini tercapai, terrealisasi. 3 solusi yang disampaikan Mas Pram ini. Lah ingat loh, penurunan tanah di Jakarta ini, itu salah satu disebabnya air bawah tanah itu disedot ugal-ugalan. Oleh banyak bangunan di atasnya itu, entah di gedung kementerian, kantor BUMN, mal, hotel, dan kawasan yang menampung banyak manusia. Nah, dengan keberadaan sumur resapan ini setidaknya mengembalikan air ke dalam tanah lagi. Nah, yang belum sempat terpikir sama Om Begawan ini. Kalau banjir disebabkan rob, ketinggian air laut meningkat dan masuk ke daratan. Ya, itu nanti kapan-kapan tak kupas sendirilah, ini rumit. Harus ada data pendukung yang komplit, nggak bisa ngawur. Soalnya kita belum bahas itu. Apa solusi yang ditawarkan Kang Dembul juga belum sama Mas Pram. Nah di Bekasi, yang kemarin airnya melimpah ruah, sampai ada tanggul jebol di dekat mal, sampai masuk mengendangi sebuah mal itu. Kabarnya disebabkan oleh jebolnya pagar sungai di dekat mal. Tapi di rekaman lain terlihat ketinggian air itu hampir peres. Peres itu mencep-mencep sama tanggulnya. Sehingga begitu gerak dikit, air beludak, meluap ke daratan yang lebih rendah. Nah, Om Begawan lihat ini berbagai video yang semalam viral tuh. Ngeri juga di Bekasi tuh, di Bandung sama Bogor tuh ngeri. Ya hampir sama, kebetulan yang muncul di beberapa beranda medsos tuh Om Begawan kok ya di Bekasi aja yang terus. Ada pula mobil yang keseret masuk ke sungai. Belum diketahui ada berapa korban jiwa akibat banjir kemarin. Ya semoga nggak ada. Semoga terselamatkan. Semua bisa selamat lah atas bencana yang menimpa Bekasi, Bandung maupun Bogor. Lah Kang Deddy Mulyadi itu langsung turun ke lapangan. Sama seperti Mas Pram dan Bang Dul. Dan dia tak segan menyebut bencana banjir terjadi karena alam sudah rusak parah. Ini salah satu penyebab. Kawasan puncak yang semestinya kawasan yang teduh banyak pepohonan. Malah ada tuh hutan beton itu ada. Kang Deddy menantang semua pihak untuk menghijaukan kembali kawasan puncak. Nah, kader Gerindra ini juga mengingatkan ini. Untuk tidak meributkan bencana hanya saat musim tertentu aja. Dan saat tidak ada bencana. Perusakan alam diteruskan lagi. Tujuan mengembalikan puncak pada kondisi sebelumnya. Diharapkan jadi komitmen bersama agar mewujudkan konservasi alam.
Lu banjir di beberapa wilayah Jawa Barat itu memang sudah semacam tradisi. Angger udan mesti banjir itu di Jawa Barat. Dan Gubernur Jawa Barat ingin menghentikan siklus yang merugikan rakyat itu. Nah, Kang Demul memberikan solusi yang sangat cerdas, menghijaukan kembali wilayah-wilayah puncak agar tangkapan air bisa tertahan di perbukitan. Lo mau bagaimanapun, atas rencana Kang Deddy ini kita harus acungi jempol. Salut. Mau turun dan berkoordinasi dengan para kepala daerah. Kan ada beberapa wilayah, saya tak sebut kita tadi, itu ya rutin tiap musim hujan banjir. Kalau selama ini kepala daerah sama wakil rakyatnya kayak membiarkan saja. Solusi para pemimpin sebelumnya tidak mampu mengatasi masalah dengan tuntas. Yang pasti, mau sekuat apapun usaha Kang Deddy, kalau kepala daerah menolak diajak bahu-membahu, saling kerjasama buat menuntaskan masalah banjir, ya banjir akan tetap mengancam Jabar. Mari harus ada kerjasama antara kepala daerah dan harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Demul ini sebagai leader di Jawa Barat. Loh, apakah bisa semua kepala daerah di Jawa Barat menurunkan egonya? Ya ini. Dan harus saling bahu-membahu mengatasi masalah yang rutin menyusahkan rakyat mereka di wilayah Jawa Barat. Selain menangani secara kasuistis, mantan politisi Golkar yang sekarang di Gerindra ini juga harus mengambil langkah berani dengan mengevaluasi semua RT RW, bukan RT RW rukun tetangga, enggak. Rencana tata ruang dan rencana tata wilayah itu di Jawa Barat. Kembalikan semua kawasan seperti yang tercantum dalam peraturan daerah RT RW itu. Jika ada pihak-pihak yang menyalahi, dipersilakan untuk mengembalikan keperuntukannya. Dan apabila menolak, bawa ke pengadilan. Harus tegas. Andai ada pelanggaran-pelanggaran itu dibiarkan, maka ya makin tahun bencana atau risiko mengancam rakyat tidak akan berkurang. Malah akan sering. Nah, serta tingkat bahayanya makin besar. Nah, meski rakyat punya hak untuk tinggal, punya hak atas kepemilikan tanah, pemanfaatnya tidak boleh menyalahi aturan. Nah, ini pertanyaan besar ya, yang pengen Begawan ajukan ke Kang Demul. Muka-muka membaca ini, melihat ngompol ini. Beranikah mengembalikan kawasan puncak menjadi kawasan konservasi seperti yang ada dalam RT RW Jawa Barat? Masalahnya para pemilik hotel, villa, penginapan, dan lain sebagainya itu tidak semua orang biasa loh. Oh, itu orang gede-gede, bisa orang pangkat semua. Orang pusat, ada jenderal juga mungkin ada. Ada instansi pemerintah juga ada, termasuk kementerian ada di sana. Juga punya villa di sana. Apakah kekuatan Kang Demul bisa memaksa pejabat pusat, pengusaha besar, pimpinan partai merelakan asetnya dirobohkan begitu saja? Nek berani, wah ini Begawan langsung jempol ini. Kita bisa memprediksi sih, bakalan kayak apa nanti realisasi mengkonservasi kawasan puncak itu. Dari apa yang dilakukan Mas Pram sama Kang Demul, kan kelihatan berbeda sama kepala daerah lainnya. Kita gak lihat tuh, bupati atau wali kota atau gubernur di tempat lain lagi turun ke warga melakukan sebuah terobosan yang unik, menarik atau berani. Lawang kasus banjir di Bekasi, Bandung, dan Bogor, pemberitaan kepala daerah saja gak ada loh. Orang muncul. Atau mungkin tertutup sama berbagai pernyataan gubernurnya. Ya harusnya tidak. Harusnya harus cak-cak das-das. Wah, melungguh dari bupati wali kota harus ketiduran. Lah peristiwa kemarin menjadi pembuktian ini. Retreat itu gak ngefek apapun. Semua kembali pada karakter kepala daerah. Semua kembali pada kemampuan SDM dari kepala daerah itu sendiri. Yang suka turun atau terjun ke lapangan membantu rakyat. Ya apapun masalahnya. Mereka nggak mau hanya berada di ruang kerjanya kalau itu memang betul-betul seorang pemimpin. Sidik-sidik meeting, rapat, koordinasi, tanda tangan berkas. Urusan carry sebenarnya. Rakyat di berbagai wilayah banyak yang sudah lama menunggu untuk diselesaikan masalah-masalah yang sekarang menimpa. Apalagi ini sedang banjir. Mereka sudah merindukan loh hadirnya kepala daerah yang nggak hanya menyapa, berdialog, bagi kaos, bagi sembako. Bukan itu, harus bersedia ngurusi rakyat, terutama yang lagi kesusahan.
Begawan masih sampaikan pada episode-episode ke depan yang akan lebih banyak ngupas dua tokoh ini. Bukan karena mereka itu bekerja dengan baik saja, Mas Pram sama Kang Debul, tapi apa yang mereka lakukan beneran konkret membantu menyelesaikan masalah rakyat. Orang mau ngomong-ngomong. Dan itu sudah dibuktikan dari sejak awal dia menjabat dimanapun dia berada. Nah, di episode ini Om Begawan sekalian pengen menegaskan. Andai ada masalah-masalah yang dihadapi rakyat, substansinya itu tidak sekedar hadirnya pejabat atau tokoh lalu ada bantuan atau tidak. Bukan itu. Melainkan soal apakah mereka memikirkan cara agar masalahnya yang sama. Tidak kembali lagi. Ada solusi. Seorang pemimpin yang baik, nemui rakyat nggak salah. Setidaknya menyampaikan rasa duka, menunjukkan empati, menyerahkan bantuan. Baik. Tapi yang jauh lebih penting, apa kebijakan yang dikeluarkan mampu menuntaskan masalah serta tidak berulang di masa mendatang. Itu cara menilai kualitas seorang pemimpin yang punya kredibilitas dan cerdas. Oke ya, selamat untuk Mas Pram dan Kang Debul. Semoga tetap amanah dan menjadi seorang pemimpin yang dapat menyelesaikan semua masalah di masyarakat. Dadah, salam Begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe.